Baik, saya percaya Bapak Ibu Saudara dalam keadaan baik, tetap ada di dalam kasih karunia Tuhan, tetap ada yang menopang hidup kita. Kadang-kadang kita merasa karena tidak melihat, ya, tidak kelihatan secara fisik jasmani, di manakah Dia yang menopang hidup kita. Ya, tapi setiap kali kita mengingat bahwa walaupun itu tidak kasat mata, tapi tangan Tuhan itu nyata menopang hidup kita. Bahkan kalau kita pikirkan saja, saudara, udara yang kita hirup, ya, kadar oksigen yang pas buat kita, bukankah itu satu topangan dari Tuhan? Ya, tangan Tuhan yang menjaga, yang memelihara hidup kita. Baik, dengan penuh syukur itu, ya, yang memenuhi hati kita, kita akan belajar mengenai 3 unsur untuk membangun, saudara. Jadi kalau saudara bisa lihat, ini judulnya adalah pikiran, perasaan, perbuatan. Pikiran, perasaan, perbuatan. Nah, saya kemarin sempat chatting ya dengan calon master dalam bidang psikologi. Ya, chatting singkat saja, mungkin hanya baru di kulit. Tapi ternyata prinsip ini juga universal gitu artinya. Artinya inilah yang mengendalikan, mungkin juga membentuk, dan akhirnya memberikan satu hasil dari hidup seseorang. Pikirannya, perasaannya, dan akhirnya perbuatannya atau tindakannya. Ya memang kita awam ya dalam bidang itu, tapi ternyata saudara itu prinsip yang sama yang ada juga di dalam firman Tuhan. Ya jadi saya nggak tahu mungkin itu menggali kebenarannya, tapi prinsipnya ada di dalam Alkitab. Hanya kontennya, isinya. Ya, bagaimana mengisi pikirannya, bagaimana mengarahkan pikirannya, kontennya apa. Nah, firman Tuhan berbicara sangat jelas sekali bagi kita. Jadi sebenarnya kita akan melihat dari buku Filipi, tapi karena nggak mungkin eksposisi satu kitab, kita hanya ambil 2 ayat. Tapi boleh dibilang 2 teks atau 2 ayat ini adalah semacam kesimpulannya. Jadi kita perlu memperhatikan banyak poin-poin penting uraian dari kitab Filipi itu sendiri. Nah, kalau kita lihat pikiran, perasaan, perbuatan, saya selintas ingat saja, ya karena istri saya seorang guru. Jadi kalau Bapak Ibu yang punya anak dan mungkin sekarang SMP kah, SD kah, lalu mereview rapot mereka, ternyata dalam satu periode dan katanya masih, ya hanya mungkin namanya berubah, anak-anak kita itu dibangunnya di dalam memang 3 hal ini, saudara. Ya istilahnya kan itu, kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ya, nggak tahu istilah itu masih populer nggak? Ya di sekolah kita mungkin istilahnya berganti. Tapi itu 3 hal kan. Kognitif artinya pikirannya. Ya afektif yang melibatkan sikapnya yang lahir dari hasratnya. Bisa juga diartikan apa yang dia rasakan, pengalaman internalnya. Lalu psikomotorik artinya keterampilannya, dia akhirnya bisa berbuat itu. Nah memang awalnya itu dari kognisi, saudara. Ya, dari pikiran. Jadi mungkin kita akan banyak fokusnya itu di pikiran mungkin, ya dari 2 teks ini. Nah, tapi saya ingat, ini pengalaman pribadi. Waktu saya SMA, saya ada di laboratorium kimia kalau nggak salah ya. Saya lupa, tapi karena saya ingat gurunya guru kimia, jadi saya duga itu laboratorium kimia. Nah, kita lagi di laboratorium, lagi aktivitas apa gitu. Tiba-tiba itu kompor spiritus itu tumpah, saudara. Ya, yang lagi nyala. Kan spiritus sumbu ya di dalam bejana apa gitu, saya sudah samar-samar tumpah. Tapi saudara bisa bayangkan kalau spiritus dengan sumbu yang lagi menyala, lurusin lalu tumpah, itu pertama ada suaranya dulu, blup gitu. Suaranya keras. Lalu karena spiritusnya tersebar dengan seketika apinya itu besar. Nah, jadi kita satu kelas itu langsung ngelihat. Dan saudara tahu reaksi kita semua itu adalah tertegun, membeku gitu. Nggak tahu saudara punya pengalaman nggak dengan kebakaran kecil-kecilan gitu. Tapi reaksi awal, reaksi natural orang itu tertegun dan terkunci, saudara. Terkunci, ngelihat api yang begitu besar, kan ada bunyinya dulu, kaget gitu. Nah saya ingat, ya ini bukan berarti saya lebih beda atau gimana. Pada waktu itu saya sebelumnya, bertahun-tahun sebelumnya sudah pernah ada pengalaman dengan kebakaran semacam itu. Ya waktu itu kompor minyak tanah di rumah saya itu tumpah, jadi mirip, malah itu lebih besar.
Jadi dari situ kan dari reaksi mama saya, dari obrol-obrol sesudahnya yang heboh begitu. Saya tuh punya informasi bahwa kalau ada api, salah satu kita orang awam karena belum ada apar waktu itu ya, belum ada. Ya paling gampang cari kain ya atau keset atau apapun lalu dibasahi di dalam air, lalu tutupkan di sumber apinya. Nah nggak tahu saudara yang punya keahlian betul nggak, tapi saya pikir itu betul ya, itu logis kan ya. Cari keset, tapi jangan keset keringnya dilempar saudara. Ya, celupkan dulu ke air sampai sebasah-basahnya, lalu tutupkan. Nah katanya begitu. Nah jadi karena saya punya pengalaman itu, informasi itu, jadi walaupun saya tertegun, tapi sepersekian detik kemudian saya berusaha cari, saudara, cari. Nah saya ingat saya satu-satunya orang yang mencari, teman-teman semua membeku, gurunya juga ikut membeku gitu. Nah saya cari, nggak ketemu di lab itu, mau keset, mau kain lap atau apapun, yang saya temukan hanya sikat. Jadi ya sudahlah daripada sikat ini tuh bulu-bulunya bisa menyerap air. Jadi segera saya sikat itu taruh di bawah keran. Ya, nah sementara itu kan waktu sudah berjalan, apinya sudah mengecil. Nah jadi sikat yang penuh dengan air ini saya bisa taruh di atas sumbunya itu. Ya saya bisa menerobos lah api yang sudah nggak seberapa dan akhirnya mati. Ya maksud saya saudara, potongan informasi itu, apa yang saya ketahui, apa yang saya pahami, di dalam saat yang seperti itu kok bisa muncul? Saya yakin ini prinsip yang umum. Kemarin saya ngobrol-ngobrol dengan istri saya, ya apa sih gunanya kita menggali-gali kebenaran, pengajaran yang benar, mengapa harus benar, gunanya apa sebenarnya? Bukankah hidup kita toh sama saja? Ya kita sudah sekian puluh tahun jadi orang Kristen, apakah saya menjadi ahli di dalam kebenaran-kebenaran pengajaran? Banyak orang mengatakan, ya tidaklah, biasa saja. Tapi akhirnya kita mengambil kesimpulan, itu karena hidup kita cukup empuk, saudara. Cukup empuk itu maksudnya normal. Tidak ada situasi kritikal di mana itu memeras kita. Sehingga apa yang sungguh-sungguh kita yakin itu muncul. Hal-hal yang penting, yang menjadi kebenaran, yang menjadi dasar hidup kita itu muncul. Mungkin itu hanya ada di ranah pembicaraan, ranah diskusi, ranah ya pembicaraan. Tapi coba saudara bayangkan, pada waktu kita ada dalam situasi yang sangat kritikal, maka informasi apapun yang ada di kepala kita, yang menjadi keyakinan kita, itu menjadi sangat penting. Ya saudara bisa membayangkan lah, hidup yang kritikal itu seperti apa. Pokoknya bukan yang empuk, yang biasa-biasa saja saudara. Pada waktu kita berada dalam urusan hidup dan mati misalkan. Pada waktu kita menghadapi suatu pergumulan yang sangat besar. Sehingga timbul tanda tanya besar. Kepada siapa saya harus berlari? Orang Kristen tahu harus berlari kepada Tuhan. Tapi Tuhan seperti apa yang saya percayai? Itu sangat penting. Jadi benar atau salahnya itu penting saudara. Ada atau tidaknya itu penting. Nah, jadi sekilas mengenai kitab Filipi, ini kan Paulus tulisnya di dalam penjara. Di Roma kalau nggak salah. Nah, kebanyakan dari kita nggak punya pengalaman seperti itu. Kalaupun mungkin ada orang yang di dalam penjara, tapi penjara yang modern seperti ini. Sudah ada human rights, sudah ada hukum yang jelas. Tapi saya tidak membayangkan seperti apakah penjara di dalam zaman Romawi itu. Karena memang kenyataannya yang dihadapi Paulus itu hidup dan mati. Adil apa tidak? Ya, diadili dengan hukum Yahudi, lalu masuk di dalam ranah hukumnya Romawi. Yang menghadapi penganiayaan, sidang-sidangnya raja-rajanya nggak betul. Sampai akhirnya dia naik banding dan pergi ke Roma dan harus di bawah keputusannya kaisar. Kaisarnya baik atau betul? Bengis atau adil? Ya kita tahu kaisarnya bengis saudara. Kaisar yang agak psycho gitu. Jadi ini nasibnya dia gimana? Nah di dalam kondisi seperti itulah. Jadi dalam surah Filipi kita bisa membayangkan nuansanya. Ya walaupun ini sulit ditarik dalam ranah kita modern sekarang. Tapi yang jelas Paulus seperti masih punya harapan. Bahwa aku masih bisa bebas, selamat dan kembali kepada engkau. Karena dia nulis kepada jemaat Filipi yang dekat di hatinya. Jadi memang beda pada waktu dia nulis Efesus misalkan. Ini kan seperti hal-hal yang umum. Jadi surat edaran. Tapi kepada jemaat Filipi kan nyata di situ Paulus tuh menyebut ya mengenai kasih mesra, mengenai bahkan dia menyebut nama-nama. Bahkan jemaat Filipi itu kan mengirim satu orang jemaatnya yang namanya Epafroditus, khusus datang ke dalam penjaranya Paulus
dan tinggal bersama untuk melayani Paulus. Jadi sedemikian dekatnya ikatan emosionalnya, perasaannya. Jadi Paulus memikirkan dirinya sendiri, ada pengharapan, ada tidak. Lalu dia juga mendengar dari Epafroditus mengenai jemaat Filipi. Kabarnya gembira, karena jemaat Filipi ini luar biasa. Jemaat yang murah hati, yang sangat suportif. Bahkan Epafroditus datang kepada Paulus itu dengan persembahan kasih. Jadi bukan hanya mendukung dengan waktunya, tenaganya, keberadaannya, tapi dengan persembahan kasih. Jadi itu ucapan terima kasih Paulus salah satunya. Tapi kan jadi dengar kabar juga banyak. Nah Filipi itu kan seperti kota garnisun, ya kalau di sini mungkin seperti Cimahi gitu. Jadi kota tentara, saudara. Ya kalau lihat sejarahnya. Jadi di situ ada markas tentara yang masih aktif. Banyak tinggal penduduknya itu pensiunan tentara. Nah tentaranya Romawi, jadi nasionalisme Romawinya itu tinggi. Jadi kalau diumumkan Kaisar adalah Tuhan, ya mereka semua sepakat, salut Kaisar adalah Tuhan, suruh nyembah-nyembah. Lah ini orang-orang Kristen bilang, Yesus adalah Tuhan. Satu jemaat di kota Filipi. Jadi kita bisa terbayang tekanannya seperti apa. Nah jadi itu semua memenuhi pikirannya Paulus. Lalu dengar lagi, oh ada perselisihan di jemaat Filipi. Ya, Euodia dan Sintike. Jadi rupanya ini dua orang wanita pemimpin di jemaat Filipi yang lagi berselisih. Nah kalau pemimpin berselisih pasti mempengaruhi jemaatnya. Jadi dia bilang, Euodia aku nasihati, Sintike aku nasihati. Aku meminta Sunsugos temanku, tolonglah mereka, maksudnya bantu selesaikan. Lalu dia menyebut nama Clemens dan lain sebagainya. Jadi ini jemaat yang dekat di hatinya. Memenuhi pikirannya, di-mix dengan persoalan Paulus sendiri. Tapi dari situ muncul banyak sekali kalimat-kalimat pengajaran, dorongan, nasihat, bahkan doktrin yang penting mengenai Kristus. Itu salah satu yang muncul di dalam Filipi ini. Jadi itu sedikit background. Nah kita hanya akan lihat dari ayat 8 dan 9. Ya, Filipi 4 ayat 8 dan 9. Jadi akhirnya saudara-saudara. Nah jadi kita perhatikan, begitu ada kata jadi akhirnya, maka penting kita melihat yang sebelumnya. Penting kita melihat keseluruhannya. Ya, karena ini kesimpulannya. Ya, makanya saya perlu ceritakan dulu yang tadi, saudara. Jadi di dalam nuansa seperti itulah, lalu Paulus bilang begini. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Jadi suruh pikirkan dan suruh lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Ya. Nah saudara, kalau kita lihat, ini kan ada 8 ya, kalau kita catat ya. Oke, kita masuk dulu slide selanjutnya, slide 3. Ya. Nah ini fokus di ayat 8-nya. Nah, jadi akhirnya, kan saudara bisa lihat ini. Di situ ada benar, ada mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Pikirkan. Jadi ini hidup bagi pada waktu surat itu akhirnya dibacakan kepada jemaat Filipi. Mereka langsung relate, mereka mengaitkan dengan hidup mereka. Segala tekanan, entah itu eksternal, entah itu internal. Ya, apa yang sedang mereka alami. Dan diingatkan kembali. Jadi saudara, secara logikanya kan, ini saya menghubungkan dengan pengalaman diri sendiri. Ya, kita manusia yang hidup di zaman yang lebih soft seperti ini, lebih nyaman boleh dibilang. Lalu di dalam penjara, dengan kepastian hukum yang tidak jelas, yang sewenang-wenang, dengan ancaman terhadap nyawa, saya jujur bagaimana saya bisa memikirkan hal-hal ini? Bagaimana bisa? Kan yang saya pikirkan gimana saya bebas, gimana saya selamat. Minimal di penjara ini saya bisa survive. Nah, penjara banyak ancamannya juga kan ya, kita percaya. Apalagi waktu itu Epafroditusnya sakit. Ya, diutus menemani melayani dia tapi malah sakit. Dan dikatakan hampir mati lagi dia. Jadi menambah persoalan kan. Karena dia sangat mengasihi Epafroditus. Dan ini orang pribadi yang sangat berharga juga bagi jemaat Filipi. Jadi akhirnya untunglah Allah mengasihani dia katanya. Jadi aku kirimkan dia kembali padamu. Jadi maksud saya enggak kekurangan problem saudara. Enggak kekurangan beban pikiran.
Tapi mengapa dia menyuruh orang? Dan ini dia bukan segera menyuruh kan. Ini lahir dari sikapnya dia sendiri. Dia memikirkan ya semua yang benar, mulia, adil, suci, manis, sedap didengar, kebajikan dan patut dipuji. Jadi saudara, pikirkan ya. Jadi pikiran kan. Sebenarnya apa sih pikiran? Jadi pikiran yang kita maksud di sini, jadi kita nggak usah definisi yang terlalu canggih ya, seperti psikologi misalkan, ya mohon maaf. Tapi yang gampang aja, pikiran itu adalah aktivitas mental kita, ya aktivitas ya otak lah, mental. Nah ini kaitannya dengan apa saudara? Misalkan mengingat, memahami, mempertimbangkan, menilai, memutuskan. Ya itu hal-hal yang terjadi di dalam pikiran kita. Kita mengingat satu potongan informasi itu berarti adanya di pikiran. Ya kan, saudara nggak mengingat dengan lambung saudara kan. Mengingat dengan pikiran kita. Nah selanjutnya saudara, potongan-potongan informasi itu kan kita manusia. Itu kan kita rangkai saudara. Ya, kita rangkai menjadi semacam apa ya istilahnya, membentuk keyakinan, membentuk satu cara pandang. Itulah manusia saudara. Jadi maksudnya gini, contoh aja sehari-hari, makanan ya, oh makan pedas, memang enak. Tapi lalu kita tahu potongan informasi lainnya, misalkan itu tidak baik bagi lambung. Kalau kita lagi punya gangguan lambung, ya makan pedas tidak baik bagi gangguan lambung. Jadi kita menghindari pedas kalau lambung kita lagi nggak sehat. Ya contoh awam aja. Ya itu kan potongan-potongan informasi, akhirnya membentuk satu keyakinan kan. Ya coba taruh di hal yang lebih luas. Kalau kita punya anak, kita jadi pikir kan, tahu potongan-potongan informasi mengenai anak. Oh anak itu yang nggak boleh semua keinginannya dituruti. Apalagi waktu dia sejak balita, misalnya nanti pelan-pelan kan, keinginan itu kan bisa dibentuk. Nah ada semacam keyakinan potongan informasi seperti itu. Sehingga akhirnya kita yakin. Bahkan kita tahu, oh keluarga yang baik itu seperti apa. Suami yang baik seperti apa, istri yang baik seperti apa. Itu membentuk keyakinan saudara, dan sumbernya dari potongan-potongan informasi. Dan itu adanya di dalam pikiran kita. Saudara ingat, waktu Yesus di Matius 5, itu kan berulang kali dia mengatakan begini. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Titik. Tetapi aku berkata kepadamu. Itu sampai 6 kali kira-kira di dalam pasal 5 itu. Kamu telah mendengar yang difirmankan. Jadi dia memang berbicara kepada pendengarnya, kepada murid-muridnya pada waktu itu. Hal apa yang mereka sudah tahu. Ya, jadi memang para pendengarnya itu bukan orang yang awam-awam amat. Ya kita tahu, ya budaya orang Yahudi dari umur sekian-sekian itu harus tamat di dalam kitab apa gitu ya. Ada upacaranya, bar mitzvah, basmit, apa segala macam gitu ya. Jadi itulah sebabnya Yesus recall. Ya, oke, kamu sudah tahu kan. Nah, itu kan dari pikiran mereka. Informasi apa yang kamu tahu dari pikiranmu? Kamu sudah mendengar yang difirmankan. Suruh ingat, tetapi aku berkata kepadamu. Lalu diberi informasi yang baru. Tujuannya apa? Supaya mereka lalu membangun, saudara. Mereka bangun sesuatu pemahaman. Disitulah Yesus lalu mengajarkan mengenai kerajaan Allah. Mengajarkan mengenai contoh ini seperti pelita, seperti garam. Ya, bahkan dengan perumpamaan, itu sebenarnya menyasar pada pikirannya dulu. Jadi tidak heran, saudara mungkin kita orang modern kita rasa sudah biasa sehari-hari. Banyak yang kita tahu seperti mengalir dengan refleks gitu ya. Tapi sebenarnya kalau kita perhatikan prosesnya, itu penting. Apa yang kita bangun di dalam pikiran kita itu penting. Ya, jadi Yesus menyuruh mereka mendengar informasi lama, memahami informasi baru, lalu menangkap pesannya Yesus ya mengenai kerajaan Allah dan lain sebagainya. Jadi kalau ditanya apa ya tujuannya Yesus mengatakan begitu, kenapa kita disuruh ingat lalu disuruh dengar? Ya itu tadi saudara, untuk membangun sebuah keyakinan atau sebuah cara pandang. Ya. Nah, jadi kita lari sedikit. Kalau tadi kita banyak praktek dalam pribadi, ini misalnya dalam gereja, saudara. Ya, dalam gereja kita saja, kita nggak usah pedulikan gereja lain. Kita perlu membangun, namanya pengajaran, itu tidak simpang siur. Ya, tapi terstruktur. Apa sih maksudnya terstruktur?
Artinya ya dibentuk menjadi sistem pengajaran. Ya jadi bukan acak-acakan isu ini, nanti pada waktu ditemukan orang bingung misalkan. Selayaknya saudara, seharusnya itu dibentuk menjadi sistem yang membentuk satu bangunan gitu. Sehingga kita semua tuh bisa sepakat dan semua duduk di atas bangunan ini, di atas fondasi ini. Semua isu kehidupan. Dan itu kan dicarinya dari Alkitab. Ya walaupun ada usaha manusia di situ merumuskan, mengelompok-kelompokkan, membangun, tapi sumbernya dari Alkitab. Bisa salah? Bisa. Apakah sempurna? Tidak. Tapi minimal itu terstruktur, nggak acak-acakan. Percayalah saudara, pada waktu kita menghadapi satu isu yang penting, dan kita ada pikiran di situ, itu akan berguna. Karena apa? Ujungnya nanti kita bicara perbuatan akhirnya. Perasaan dulu, ya apa yang kita rasakan. Nah saudara kan ingat di dalam Timotius dikatakan segala tulisan diilhamkan Allah. Segala tulisan, artinya Alkitab kita, itu diilhamkan Allah. Memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang di dalam kebenaran. Bukankah itu semua unsur proses yang terjadi dalam hidup? Kita diajar, ya kita bahkan ditegur oleh firman, maksudnya bukan oleh manusia saja. Kita dididik dalam kebenaran, ya kita diperbaiki kelakuan kita atau perbuatan kita. Jadi itu akhirnya guna bagi kita semua. Jadi saudara sekali lagi, beberapa hal yang paling dasar, bukan hanya sebagai gereja, tapi sebagai pribadi-pribadi kita. Waktu kita menggembalakan keluarga kita, para bapak misalkan. Itu penting sekali, apa yang kita percayai mengenai Allah. Nah kadang-kadang kita pikir, kita sudah kenal Allah, Allah adalah kasih. Tapi seberapa kenal kita kepada Allah, pada waktu satu isu yang krusial, yang penting terjadi dalam hidup kita. Kan mau gak mau kita melihat Allah di baliknya kan. Allah seperti apa yang saya percaya? Ya sekali lagi kalau hidup kita berlangsung dengan cukup nyaman, mungkin ini nggak terlalu teruji. Kita boleh campurkan segala macam ide mengenai Allah. Tapi pada waktu sesuatu menuntut satu sikap, akhirnya melahirkan perasaan dan tindakan, penting sekali apa yang kita yakini mengenai Allah. Allah yang bagaimana? Mengenai manusia. Apa sih pada waktu, kan kita akhirnya memandang, menilai diri sendiri. Walaupun kita melihat manusia secara umum, tapi akhirnya itu jatuh pada waktu saya melihat diri saya sendiri. Kita menilai self kita. Kita terjadi pergolakan ini, mengalami, punya harapan ini, harapan itu. Berinteraksi dengan orang lain, ada kecewa, ada senang, ada bersyukur, ada yang takut. Apa yang kita pahami mengenai manusia, apa yang kita percayai tentang manusia dari Alkitab, saudara. Lalu kita semua meyakini bahwa kita semua di dalam Kristus, kita orang yang sudah ditebus. Apa yang kita percaya mengenai Kristus? Kristus adalah penebus, dia memberi keselamatan. Keselamatan yang kita pahami itu yang seperti apa? Itu semua ada di dalam Alkitab. Ya, dan bisa kita perluas, saudara. Ya. Tentang Roh Kudus, tentang gereja, tentang akhir zaman, ya. Ya, walaupun itu mungkin masih dari segi perlu nggak perlunya nanti bisa ditaruh belakangan. Tapi itu ada. Ya, jadi itu pikiran. Selintas mungkin hanya kulit, mudah-mudahan kita bisa menangkap. Lalu yang kedua, perasaan. Nah, memang saudara, tidak dirumuskan di situ. Ya, perasaan definisinya ini di dalam Alkitab maksud saya. Karena Alkitab bukan textbook psikologi. Ya, tapi kita menarik dari situ. Tapi rata-rata, ya saya nggak tahu ya, mungkin dengan para psikolog ini baru bisa lebih pas. Perasaan bisa dipicu oleh pikiran. Jadi saya berusaha nanya, mana duluan ya? Kalau segi urutan nih. Kalau kita dalam posisi 0, ya oke lagi baik-baik saja. Lalu sesuatu terjadi, misalkan muncul perasaan sedih. Saya kan jadi bertanya, mengapa perasaan sedih saya muncul? Jadi urutannya saudara. Ya dan setuju ya dari chatting kemarin, pikiran itu penting. Karena itu memicu perasaan akhirnya. Misalkan gini, saya marah. Ya, perasaan kan, rasa marah. Coba ditulis, mengapa saya marah saudara? Oh karena ada orang menyinggung. Ya tapi mengapa singgungan orang membuat saya marah? Sebelumnya proses apa yang terjadi? Karena saya memahami kan perkataannya.
perkataannya yang menyerang, yang merendahkan misalkan. Jadi dari pikiran, saudara. Kalau apa yang dia katakan lalu saya pahaminya sebagai satu dorongan, pasti saya nggak tersinggung. Ya, maksud saya itu. Jadi sekali lagi yang nomor satu, yang duluan, maksudnya yang duluan. Tapi pada waktu ini sudah berbaur, orang akhirnya bisa dipengaruhi perasaan, mempengaruhi pikiran dan lain sebagainya. Udah nggak jelas. Tapi yang jelas, perasaan itu bisa dipicu oleh pikiran. Itulah sebabnya, saudara. Paulus bilang, pikirkanlah semuanya itu. Dia sebutkan 8 hal itu, lalu dia bilang pikirkan semuanya itu. Jadi perasaan itu bukan sekedar reaksi, ya, atau luapan yang sifatnya spontan, yang alamiah. Tapi bisa dibangun, saudara. Bisa dibentuk perasaan kita itu. Bentuknya pakai apa? Pakai pikiran. Dan pikiran kita bukan sesuatu yang acak-acakan, tapi berdasarkan satu nilai. Makanya salah satu unsurnya kan di situ apa? Pikirkanlah yang, ya coba kita lihat tadi di ayat kebajikan. Ya sorry saya lupa istilahnya, virtue. Ya itu satu nilai, saudara. Ya kebajikan itu mengandung nilai. Jadi maksud saya gini. Ini mungkin kalau di sekolah kita ya ada truth, beauty, goodness, ya guru-guru yang di Cahaya Bahasa atau Setara, truth, beauty, goodness. Nah akhirnya saya tafsirkan sendiri, truth ini kan kebenaran. Jadi kita nggak percaya bahwa segala sesuatu itu relatif, ada kebenaran. Kebenarannya asalnya dari Tuhan, Tuhan yang menetapkan. Bukan berarti segala sesuatu di dunia ini relatif, nggak ada standar, ada standarnya. Jadi kita boleh bisa bahkan harus bilang ini benar dan ini salah, itu orang percaya. Gak ada relatif, bagi kamu benar ya bagi saya salah ya gak apa-apa. Gak ada, benar ya benar, salah ya salah. Truth, truth asalnya dari mana? Dari Tuhan. Truth itu harus dipahami. Lalu beauty, ini kan bicara mengenai apa ya? Lebih dekat ke perasaan menurut saya. Semua orang sepakat pada waktu kita ada di satu bentangan alam, dengan padang rumput, dengan sungai yang jernih yang mengalir, dengan pegunungan, dengan pepohonan, dengan pemandangan awan yang luar biasa. Semua pasti sepakat, indah luar biasa. Beauty ada di situ. Ya, di dalam teks di Filipi ini katanya lovely. Tapi pada waktu kita melihat sebuah kota yang porak-poranda, bekas perang, bangunan yang runtuh, ada mobil kebakar, ada tembok-tembok yang berlubang, bahkan ada mayat bergelimpangan misalkan. Saudara, siapa yang bisa bilang itu indah? Semua bisa bilang itu buruk sekali. Ya, jadi ada satu nilai, saudara. Jadi itulah sebabnya walaupun di dalam penjara, di dalam keadaan yang sedemikian, Paulus menyuruh mereka memikirkan hal-hal yang tadi. Ya. Nah, oke, kita masuk ke ayat 9. Ya. Ini masuk ke perbuatan, slide 4. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Lakukan sekarang. Ya, sudah kamu pikirkan, itu mungkin ada di dalam perasaanmu, sekarang lakukan. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah pertanyaannya lakukan apa, saudara? Nah makanya penting dari ayat-ayat sebelumnya, itu uraian Paulus banyak sekali. Salah satunya adalah pola yang paling dan satu-satunya bagi kita semua, yaitu keteladanan Yesus. Ya, sebabnya juga itu Paulus katakan di ayat sebelumnya, itulah sebabnya kita di dalam hidup kita bersama menaruh pikiran dan perasaan yang juga terdapat di dalam Kristus, yang terdapat di dalam Kristus. Yang walaupun di dalam rupa Allah, tapi tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan. Melainkan dia telah mengosongkan dirinya, mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Nah ini muncul gambaran Kristus yang indah. Dan di dalam keadaannya sebagai manusia itu ia telah taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, yang ada di atas bumi, yang ada di bawah bumi. Dan semua lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Itu gambaran Kristus, itu teladan. Nah jadi berdasarkan potret atau gambar ini yang terpeta dengan kuat di dalam pikirannya Paulus, akhirnya itu menjadi
pikirannya menjadi perasaannya dan sekarang dia suruh jemaat Filipi untuk lakukan sama seperti itu. Jadi saudara lihat, Paulus akhirnya dia nimbang. Tekanannya banyak. Salah satunya yang terus mengganggu, sudah jelas, itu dari tekanan dari Yudaisme. Yudaisme ini juga bisa mengungkit-ungkit masa lalunya Paulus. Ya, bisa mengungkit mengenai pentingnya segala ketaatan lahiriah dari hukum Musa, misalkan hukum lahiriah. Jadi Paulus bilang, aku tidak memandang lahiriah. Kalau ngitung-ngitung lahiriah, dulu aku seperti apa katanya. Tapi semua itu kuanggap sampah. Pada waktu dia melihat pola dari Yesus, dia ingin supaya aku juga menjadi satu ya, dengan penderitaannya. Menjadi serupa dengan kematiannya. Supaya aku juga menjadi sama seperti Kristus, dibangkitkan dari antara orang mati. Jadi dia melihat penderitaan Kristus, akhirnya dia taruh itu sebagai pola di dalam hatinya. Dan dia pun menempuh hidup seperti itu. Jadi dia ambil kesimpulan, hidup atau mati ya? Aku lolos keluar dari penjara selamat atau mati ya? Dia hitung-hitung di situ. Bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Lalu dia masih ada harapan, mungkin saya bisa selamat. Oke, jadi lebih baik aku tetap hidup. Tapi artinya hanya satu bagiku, yaitu untuk memberi buah. Jadi saudara lihat, puter-puter, lepas dari keadaannya dia entah gimana, pokoknya pola Kristus itu selalu ada di dalam hidupnya. Jadi saudara, bagaimana kita menerapkan ini dalam hidup kita yang memang berbeda. Saudara nggak di dalam penjara, saudara juga misinya mungkin berbeda. Ya tidak seperti Paulus harus di penjara, harus pergi dari kota-kota sampai pergi ke tempat yang begitu jauh. Tapi persamaannya saudara, hidup kita ini punya misi juga. Dan persamaan lainnya apa? Misinya sama-sama dari Tuhan. Jadi penting kita menemukan misi saya hidup ini apa ya? Oke, ketemu misinya. Nah sekarang cari polanya, bagaimana saya melakukan misi saya ini. Nah mungkin beda-beda kan saudara. Bedakan hanya dalam bidang saja. Bidang ekonomi kah, bidang pekerjaan, bidang jasa, bidang usaha, atau bidang profesi apa. Hanya di situ variasinya. Tapi semuanya kan misinya satu dari Tuhan. Pertanyaannya untuk apa kamu hidup? Untuk apa aku ciptakan? Apa yang aku letakkan di depanmu? Dan bagaimana kamu menempuhnya supaya sampai ke sana? Pikiran, perasaan, perbuatan. Seperti apa yang kita harus bentuk? Jadi kita belajar polanya Paulus itu di situ. Ya. Amin, saudara. Nah, jadi dari 3 hal, ya kita akan mulai lihat. Ini hal-hal praktis saja. Ini 3 hal, pikiran, perasaan, perbuatan. Ini juga sebenarnya menjadi, walaupun ini 3 unsur harus ada di dalam setiap kita bangun, tapi kecenderungan orang itu beda-beda, saudara. Maksud saya gini, ada orang yang sangat mengutamakan untuk memakai pikirannya. Ada orang yang sangat mengutamakan perasaannya. Dan ada orang yang tidak terlalu mempedulikan pikiran dan perasaan, tapi bagi dia yang penting actionnya apa. Ya, itu orang beda-beda. Jadi enggak apa-apa, saudara. Yang penting apa? 3 unsur ini ada. Walaupun enggak sepertiga, enggak seperti itu. Ya, pembagiannya enggak seperti, tapi tidak boleh yang satu itu diabaikan. Ya. Karena apa? Kita akan lihat. Oke, mungkin slide 5 ya. Nah, ini kecenderungan yang kita harus hindari. Kita tahu ada 3, lalu kecenderungan orang juga ada 3. Tapi 3 ini harus bersinergi sebenarnya. Justru pada waktu kita ada dalam satu gereja, dengan kecenderungan yang beda-beda, kita harus sinergi. Jadi gini, kalau kita hanya mengutamakan yang satu, misalkan yang lain gak penting, pikiran aja terus yang penting, maka kecenderungan ini akan terjadi, saudara. Ya, coba lihat. Ya kita menjadi orang yang banyak pikiran. Ya, maksudnya, banyak pikiran tuh baik gak sih? Ya baik kalau semuanya pikirkan seperti hal-hal tadi. Tapi kebanyakan, makanya orang bilang banyak pikiran, banyak dari mereka itu gak penting. Banyak dari pikirannya itu gak penting, tapi ada. Jadi banyak memikirkan hal-hal yang gak penting, itu kecenderungannya. Kalau orang terus pengennya mikir. Sebenarnya banyak dari pikiran kamu itu gak penting. Tapi kenapa bagi kamu itu penting sekali soal urusan hidup dan mati. Ya. Jadi perlu dibereskan. Ya, lalu kecenderungannya apa? Nah, orang yang terus pakai pikiran, ini seolah-olah dia tinggal di Menara Gading. Saudara ngerti ungkapan itu ya, pasti saudara paham.
Artinya apa? Nggak nyambung, saudara. Nggak relevan. Gunanya apa sih kamu mikirin semua itu? Ya kamu hanya omong-omong tapi ngomongnya di atas menara gading. Lah ini dibawa apa kebutuhannya? Relevansinya apa? Kamu hanya perdebatkan lalu suka dengan ini nih, intelektualisme. Pokoknya segala apapun yang belakangnya isme itu sudah kurang bagus, saudara. Intelek, ya, suka sekali kontroversi, suka sekali debat, suka sekali kritik. Ya, nah penuh kritik ini, itu salah itu karena di pikirannya itu kan ya dilempeng-lempengin semua tapi di pikiran, saudara, sekali lagi. Ini adanya di menara gading, gak nyambung, kurang berguna. Ada yang berguna pasti, tapi banyak dari itu gak berguna. Banyak pikiran. Lalu gimana kalau orang yang hanya mengutamakan perasaan? Ya oke, saya lihat catatan aja. Nah, ya akhirnya cenderung sulit dipuaskan. Nah, cenderung untuk segera merasa feel good, saudara. Feel good. Jadi sekali bukannya ini gak boleh ya saudara. Bukan, oh berarti saya harus feel bad terus. Enggak. Ya. Tapi kalau feel good itu menjadi satu-satunya ukuran, rasanya enak gak dulu nih? Nyaman gak di hati? Ya ini sudah masuk ke emosionalisme namanya. Ya, feel good. Nah lalu karena ya kita semua mengakui, perasaan itu kan naik turun, belok kiri, belok kanan. Jadinya kan boleh dibilang labil perasaan itu. Ya, kurang menetap gitu. Jadi bisa dibilang emosionalisme. Nah lalu ini juga akibatnya sulit dipuaskan. Ya, jadi selalu ingin, maksudnya datar tuh nggak boleh. Begitu datar, ini kok datar-datar gini ya, nggak boleh nih, harus ada sesuatu yang heboh. Ya bisa baik, bisa negatif saudara. Ya tapi kalau ini dikendalikan dengan salah, ya akhirnya selalu ingin pengalaman baru. Memang bagi orang yang aventurir, apa sih yang suka berpetualang, ini bisa positif. Tapi kalau dalam hal lain terus-menerus ini dikedepankan, percayalah akhirnya menjadi liar pencarian kita ini. Ya sebagai gereja misalkan, karena kita gereja karismatik, akhirnya pencarian kita akan pengalaman bersama Tuhan itu bisa tidak terkendali. Kita jadi sangat mengutamakan manifestasi misalkan. Ya sesuatu yang feel good, tapi pokoknya saya percaya ini manifestasi dari Tuhan. Nah ini sudah mulai kurang sehat. Ya jadi bukan berarti bahwa perasaan itu dimatikan, tidak saudara. Ini harus dibangkitkan, dibentuk dengan benar. Nah, lalu yang ketiga, ini perbuatan. Jadi orang yang menitik beratkan pada tindakan harus lakukan ini, do ini. Nah kecenderungannya apa? Kalau tadi orang banyak pikiran yang gak perlu, ini banyak bertindak tanpa berpikir jadinya. Banyak spontan lakukan, sibuk. Akhirnya capek saudara. Tapi meaningless bisa jadi, gak ada artinya. Banyak menghamburkan energi, kesia-siaan, capek sendiri akhirnya. Nah kalau sudah capek, biasanya dia akan nyalain orang yang gak berbuat. Kenapa saya capek sendiri? Kamu gak lakukan apa, kamu diam aja. Saya yang paling sibuk. Nah lalu yang repot, iman itu diartikan sebagai kegiatan semata. Iman itu ya begini, artinya saya sibuk. Saya kerjakan A, kerjaan B. Saya orang yang paling sibuk, sehingga saya disebut oleh yang paling beriman. Nah akhirnya kerohanian itu diukur dari perbuatannya, dari tindakan atau jasanya. Atau dari seberapa dia sibuk. Kalau orang itu kelihatan diam aja, wah rohaninya rendah. Lihat saya lakukan A, lakukan B, rohani saya tinggi. Nah itu namanya legalisme. Ya, jadi kita perlu belajar yang kecenderungan negatifnya, supaya kita mengerti ya apa yang, nah baik mungkin slide penutup berarti ya. Slide 6. Jadi setiap kita punya kecenderungan yang berbeda-beda di dalam ketiga hal ini. Yang perlu dilakukan saling memahami, menerima, dan bersinergi. Ya, termasuk dalam diri kita sendiri, porsi kita yang mana. Ya, saya terlalu banyak pikiran. Ya berarti saya perbaiki pikirannya, perasaannya, perbuatannya. Ya, nah yang kedua, walaupun sama pentingnya, sama saudara ini penting. Tapi memang mau tidak mau, secara urutan, pikiran dulu yang ditaruh di depan. Bukan berarti dia yang paling penting. Tapi ini yang duluan dikerjain gitu. Ya, kita memeriksa pikiran kita, ide-ide kita, opini kita, kesimpulan-kesimpulan kita dalam hidup. Selama ini rootednya, berakarnya di mana? Oke, mengapa saya begitu yakin mengenai ini sehingga saya mengejar-ngejar ini? Itu akarnya apa? Ya, nah saudara ingat dari pesan-pesan yang lalu, pentingnya kita punya cara pandang yang alkitabiah. Menyusunnya tuh gitu, dan memang adanya di ranah pikiran saudara.
Jadi perlu dibangun terlebih dahulu dengan pengetahuan yang benar. Jadi jangan alergi dengan kata pengetahuan, saudara. Alkitab sendiri, tulisan-tulisan para rasul, banyak menitik beratkan punya pengetahuan yang benar. Kamu sudah kaya di dalam pengetahuan. Kamu cari, gali, bangun pengetahuan yang benar. Pengetahuan itu penting. Ya, bukan berarti pengetahuan itu alergi, bukan. Ya, jadi penting kita mengetahui apa yang benar dan meyakini apa yang benar. Nah, jadi kita perlu mengenali di mana kita lemah dan di situ diprioritaskan agar diperbaiki. Ya, amin, saudara. Itu kesimpulannya. Mari kita berdoa. Bapa, biarlah kami sebagai orang-orang yang sedang membangun. Ini satu jemaat-Mu, satu keluarga Allah. Keluarga-keluarga, pribadi-pribadi yang sedang membangun hidup kami, Tuhan, di hadapan-Mu. Kami seperti menyusun mezbah, menaruh kurban, yaitu diri kami sendiri, dan mempersembahkan bagi Tuhan. Biarlah kami membangunnya, Tuhan, dengan benar. Kalau diibaratkan kami sedang membangun rumah, biarlah kami punya dasar yang benar dan cara membangun yang benar dengan tujuan yang benar. Tuhan, biarlah Roh Kudus bekerja di dalam pikiran kami, dalam perasaan kami, di dalam tindakan-tindakan kami, sehingga seluruh hidup kami ini menjadi cerminan untuk kemuliaan-Mu. Kami bisa meneladani seperti Paulus, walaupun keadaan apapun yang menghimpit hidup kami, tapi kami selalu berpikir benar, merasa benar, dan bertindak dengan benar, Tuhan. Berkatilah setiap ikhtiar dari anak-anak-Mu di tempat ini, supaya kami bisa membangun hidup yang berkenan bagi Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.